Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Matius 22 ayat yang ke-15 sampai dengan 22. Matius 22 ayat yang ke-15 sampai dengan 22, dengan judul perikop yaitu adalah tentang membayar pajak kepada kaisar. Begini firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodian kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar hal itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mau mengandalkan dan mau mendengar serta mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Lagi, shalom untuk kita semua dan selamat hari Minggu. Tema pada hari ini yang saya angkat pada pemberitaan hari Minggu ini adalah spiritualitas politik. Sekali lagi, spiritualitas politik. Tahun 2024 ini merupakan tahunnya politik Indonesia. Kita tahu pada bahwasanya bulan 2 yang akan sebentar lagi kita, minggu depan yang sebentar lagi kita akan memasuki bulan 2, sudah memasuki yang namanya masa-masa politik, di mana tanggal 14 Februari 2024 kita seluruh warga Indonesia, baik itu di Indonesia negara kita ini sendiri, meskipun yang ada di luar, tetapi dia identitasnya adalah orang Indonesia, harus memilih kepala daerah. Yang pertama kepala daerah, yaitu DPR, DPRD dulu, baru itu perwakilan rakyat DPR, daerah DPD, kemudian yang paling besar adalah calon presiden dan wakil presiden. Tentu dalam menyiapkan masa-masa politik ini, sejumlah partai politik, sejumlah para calon menyiapkan aspirasinya, menyiapkan visi misinya sebaik mungkin untuk supaya dipercayai masyarakat. Yang paling kita singgung di sini adalah tentang dari ketiga calon presiden dan wakil presiden. Ketika mereka berdebat selama 4 kali, yaitu terjadi pada kemarin, tahun lalu, Desember lalu, dan juga disambung dengan bulan Januari tadi. Nah, dari keempat debat ini mereka menyuarakan dan menjawab pertanyaan apa yang menjadi permasalahan yang ada di Indonesia ini, baik itu keamanan, politik, kesejahteraan masyarakat, TI atau teknologi informasi dan sebagainya. Mereka beradu mulut untuk supaya mengambil hati masyarakat, supaya mereka bisa memilih calon presiden dan wakil presiden yang mereka sukai. Tetapi di sini saya tidak mau mengatakan untuk supaya ini yang lebih baik, ini yang lebih baik, ini yang lebih buruk, bukan. Tetapi kita sebagai warga negara Indonesia, ketika kita melihat dari 4 debat ini, tentukanlah suara hatimu nantinya pada tanggal 14 Februari 2024, dan yang engkau pilih itu adalah satu-satunya wakil rakyat atau satu-satunya kepala negara dan wakil kepala negara yang terbaik untuk Indonesia ke depannya. Nah, pada pemberitaan firman Tuhan kita ini berbicara tentang banyak orang-orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi lagi. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat tidak menyukai ajaran Tuhan. Dia tidak suka dengan kedatangan Tuhan kepada orang banyak, mengajar dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka iri. Karena
Kenapa iri? Karena mereka ya tidak ada pendukung, tidak ada seperti tidak ada seperti orang-orang yang mengikuti mereka, itu tidak ada. Nah, sebab itu mereka pada ayat ini mereka mencobai Yesus. Kan dikatakan bahwasanya mereka itu menyuruh murid-murid Farisi itu untuk berjumpa kepada Kaisar. Kepada Tuhan. Kan mereka mengatakan di ayat 17 adalah, dan 16 sampai 17 dikatakan bahwasanya adalah, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Disambung lagi di ayat 18. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Dengan tegas di ayat 18. "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Di sini kan berarti bahwasanya Tuhan tahu kalau mereka itu adalah orang jahat. Siapa yang tidak kenal dengan Yesus? Seorang raja di atas segala raja. Seorang orang munafik aja Tuhan tahu bahwasanya mereka jahat kepada Yesus. Tentang membayar pajak, apakah boleh? Apakah tidak boleh? Tuhan tidak langsung menjawabnya dengan gak boleh, tetapi dia menjelaskan bahwasanya adalah, "Hei, kamu itu orang munafik. Aku tahu kamu itu orang jahat. Mengapa kamu?" Pertanyaan besarnya adalah, mengapa kamu mencobai aku? Kalau Yesus jawab seperti itu, apakah ada orang yang berani melawan? Ya, tidak ada. Tidak ada seorang pun yang berani melawan Yesus, karena kita satu-satunya takut kepada Tuhan. Kalau ada satu orang yang tidak takut kepada Tuhan, wah, itu sungguh kelewatan. Berarti dia melawan Sang Penciptanya. Untuk itu, pada ayat selanjutnya kan dikatakan bahwasanya, "Tunjukkanlah kepadaku suatu uang pajak itu." Mereka mengasihi, orang munafik itu mengasihi kepada Yesus dan Yesus berkata, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Orang Farisi itu menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar." Yesus lagi menjawab, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, dari ayat 21 ini aja mereka membuat terheran. Orang-orang Farisi aja membuat terheran-heran akan perkataan Yesus. Kenapa? Karena kan bedakanlah apa yang mau kita kasih kepada Kaisar, apa yang mau kita kasih kepada Allah Bapa. Kalau kita kasih kepada Allah Bapa, itu adalah suatu kebaikan kepada orang banyak. Allah melihat kita supaya kita tetap berbaik kepada banyak orang, bukan seperti membayar ini itu memenuhi kesenangan pribadi. Oleh sebab itu, dalam ayat 21 dikatakan Yesus bahwasanya adalah, bedakan ya, membayar untuk Kaisar dan membayar untuk kehendak Allah. Makanya orang itu langsung pergi dan meninggalkan Yesus. Nah, dari ayat firman ini kita bisa belajar bahwasanya seseorang pemimpin, seseorang atau suatu kumpulan penganut, ketika dia mencobai Yesus, dia tidak akan berhasil melawan Yesus. Karena Yesus ini sebagai seorang pemimpin yang paling jujur. Kan dikatakan bahwasanya di dalam ayat 16 mereka akan mengakui bahwasanya Yesus itu adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur dia mengajar jalan Allah, dan kau tidak takut pada siapapun. Nah, Yesus ini adalah sosok pemimpin yang paling setia, paling baik di dalam manusia. Tidak ada Allah lain. Kan dikatakan bahwasanya kalau ada Allah lain yang engkau buat daripadaku, engkau harus jatuh dalam pencobaan. Engkau akan jatuh ke dalam pencobaan, dan engkau akan menderita dalam atas membuat namaku yang lain begitu. Karena kan nama Allah cuma satu, walaupun tritunggal tetapi satu begitu. Nah, sama seperti juga dengan pemimpin sekarang. Calon-calon pemimpin sekarang kan berani mencoba mengambil hati para masyarakat supaya mereka memilih calon presiden dan wakil presiden yang mereka sukai. Yang satu yang dengan cara apa ya? Dengan cara belusukan ke daerah-daerah di Indonesia, memberikan sembako, mengajar, menginap dan sebagainya. Gitu. Dan kita tahu bahwasannya dari ketiga calon pemimpin Indonesia ini, mereka memiliki suatu visi misi yang berbeda-beda dalam memajukan Indonesia ini. Saya tidak mau menyebutkannya, tetapi
Saya berharap dari belusukan, dari apa yang mereka kerjakan dan sebagainya, bisa membentuk spiritualitas politik di dalam hati kita masing-masing. Kalau spiritualitas dalam hati kita tidak dibentuk, bagaimana kita mau memilih pemimpin yang jujur, yang beriman dan sebagainya? Karena dari sebab itu kan tadi temanya adalah spiritualitas politik. Jadi dalam diri kita ini harus ada spiritualitas politik. Apakah boleh gereja mengikuti politik? Boleh, tetapi tidak boleh masuk ke dalam organisasinya, organisasi politiknya. Jadi gereja boleh mendukung politik itu, tetapi tidak masuk ke dalam ranahnya lebih dalam. Jadi gereja tetap setia mendukung dalam ranah mendukung, menyosong dalam tahun politik, tahun pemilu, tahunnya Indonesia untuk memilih pada tanggal 14 Februari nanti. Untuk itu, lewat dari pemberitaan firman Tuhan ini, kita bisa belajar daripada Tuhan. Tuhan adalah seorang pemimpin yang benar-benar setia dan baik kepada banyak orang. Dia tidak takut kepada siapapun. Dia datang kepada masyarakat, dia datang kepada orang banyak untuk supaya mengajar, supaya pemberitaan firman Tuhan itu tetap tergenapi kepada banyak orang. Karena itu kita harus lihat contoh sebagai Yesus, seorang pemimpin yang setia, yang baik kepada banyak orang, sehingga kita bisa membentuk spiritualitas iman kita di dalam jalan kebenaran Yesus. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan ini. Semoga kita bisa disadarkan bahwasanya nanti kita bisa dapat membentuk spiritualitas politik kita ketika kita nanti memilih tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Itu jangan golput, pilihlah pemimpin yang setia, pemimpin yang baik, pemimpin yang benar-benar mengerjakan visi misinya, yang mampu juga mensejahterakan Indonesia ini lebih maju ke depannya. Ingat, jangan golput, pilihlah pemimpin yang terbaik menurut Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.